makna bid'ah ya. Yang kita disuruh untuk meninggalkannya. Bid'ah ada namanya bid'ah secara bahasa fil lughah, kemudian ada bid'ah fil istilah, terminologi. Secara istilah. Tapi adapun secara bahasa, bid'ah yaitu semua yang tidak dikerjakan di zaman Nabi ketika Nabi SAW masih hidup. Ya. Ini yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan agama ya. Ini semua yang tidak dikerjakan zaman Nabi disebut dengan bid'ah ini secara bahasa ya. Adapun istilah yaitu bid'ah yaitu perkara atau ibadah atau ritual atau ibadah atau keyakinan baru, akidah ya, baru yang tidak dikerjakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh Nabi dan para sahabatnya sallallahu alaihi wasallam. Para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ya, dan tidak ada asalnya dalam syariat. Oleh karenanya ketika sebagian orang memandang pada bid'ah secara bahasa ya, maka bid'ah secara bahasa ini ada yang baik, ada yang tidak baik ya. Sehingga ada bid'ah yang mamduha atau mahmudah, bid'ah yang baik, ada bid'ah mazmumah, dan ini kita dapati dalam riwayat Imam Syafi'i, dia membagi bid'ah mazmumah, bid'ah yang tidak baik. Karena dia secara bahasa maka ada baik tidak baik. Semua yang ada setelah Nabi SAW berkaitan dengan agama ya, berkaitan dengan agama. Ya. Maka ada yang baik dan yang tidak baik. Ini pembagian bid'ah menjadi dua. Bid'ah menjadi dua. Ada yang bagi lebih daripada itu. Ada yang bagi lebih daripada dua. Seperti Al-Izz bin Abdissalam dalam kitabnya Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam ya. Beliau membagi bid'ah menjadi lebih daripada dua ya. Beliau bagi bid'ah yang baik ini, beliau bagi ada yang bid'ah yang wajib. Yang wajib. Kemudian ada bid'ah yang sunnah, yang mustahab. Dan bid'ah yang boleh ya. Adapun bid'ah yang madhmumah, tercela ya, haram ya, mungkin makruh misalnya. Baik. Apa yang mereka contohkan ketika mereka mengatakan bid'ah? Perhatikan Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah sesat. Semua bid'ah sesat, tidak ada yang baik. Namun sebagian ulama ternyata membagi ada bid'ah yang baik, ada yang tidak baik. Kenapa mereka terpaksa membagi ini? Karena mereka mengatakan bid'ah secara bahasa, ya. Semua agama yang perkara baru di zaman Nabi tidak ada, kemudian dikerjakan setelah Rasulullah SAW meninggal, maka mereka bingung ternyata ada yang baik tidak baik ya. Sehingga terpaksalah dibagi menjadi bid'ah yang baik dan bid'ah tidak baik. Tapi kita lihat contohnya apa sih? Bid'ah yang baik. Ternyata kalau kita lihat contoh yang disampaikan oleh Al-Izz bin Abdissalam misalnya ya, adalah contoh-contohnya seperti contohnya ya. Bid'ah yang wajib misalnya, ilmu nahwu misalnya. Di zaman Nabi orang tidak ada belajar ilmu nahwu. Ilmu nahwu misalnya. Kemudian ilmu jarh wa ta'dil. Jarh wa ta'dil. Tentang rawi-rawi dhaif atau thiqah. Ini ilmu di zaman Nabi enggak perlu karena hadis langsung sahabat dengar dari Nabi. Tapi setelah belakangan harus ada ilmu jarh wa ta'dil, misalnya ilmu usul fikih misalnya.
bid'ah yang mustahab misalnya bikin pondok misalnya, ya. Bikin pondok atau misalnya mengumpulkan Al-Qur'an. Dan mereka sebutkan contoh seperti ini ya. Mereka tidak menyebutkan suatu ritual-ritual ibadah, tapi yang mereka contohkan adalah seperti ini. Adapun yang haram mereka sebutkan seperti yang haram seperti akidah Jahmiyah, akidah yang haram ya. Akidah yang menyimpang. Ini pembagian bid'ah secara bahasa. Adapun bid'ah secara istilah ya. Bid'ah secara istilah maka ini semuanya adalah sesat. Semuanya sesat. Dan ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan kalau bid'ah secara istilah, secara syariat, secara syar'i, maka semuanya sesat, tidak ada yang baik ya. Demikian juga Ibnu Hajar Al-Haytami juga menukil mengatakan adapun bid'ah secara syariat semuanya sesat. Tidak ada yang baik. Nah, terus bagaimana dengan hal ini yang dicontohkan oleh para ulama ya, seperti ilmu nahwu, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu usul fikih, bikin pondok. Di zaman Nabi enggak ada pondok, di zaman Nabi Al-Qur'an tidak digabungkan satu, masing-masing pegang lembaran-lembaran. Ilmu nahwu di zaman Nabi enggak ada, ilmu jarh wa ta'dil, ilmu usul fikih. Mereka menurut ulama yang mengatakan seluruh bid'ah sesat ini tidak disebut dengan bid'ah secara syar'i. Ini adalah bid'ah secara bahasa. Secara bahasa. Yang sebagian ulama mengatakan dikenal dengan maslahah al-mursalah. Maslahah al-mursalah. Berkaitan dengan wasilah. Dengan wasilah, sarana. Ya. Bukan tujuan, bukan ritual. Bukan ritual ya. Atau apa namanya? Tujuan ya. Jadi ini seperti Al-Quran. Tujuannya apa sih? Tujuannya baca Al-Quran. Sarananya untuk bisa baca Al-Quran dengan mengumpulkan Al-Quran. Dilakukan sejak zaman Abu Bakar. Dilanjutkan zaman Umar. Sampai zaman Utsman baru Al-Quran lengkap dikumpulkan dan yang lainnya dihilangkan supaya kaum muslimin fokus pada satu mushaf. Bikin pondok. Kenapa bikin pondok? Di zaman Nabi tidak ada pondok? Ya untuk mudah belajar agama misalnya. Ilmu nahwu, kenapa butuh ilmu nahwu? Agar kita bisa belajar agama. Karena setelah para sahabat meninggal dunia, kemudian banyak orang-orang yang jahil tidak mengerti tentang agama, maka perlu diajarkan bahasa Arab, tentang ilmu nahwu saraf, supaya orang ngerti tidak salah dalam berkata dalam bahasa Arab ya. Sehingga kita pun bisa belajar ilmu nahwu dan saraf. Ini adalah sarana untuk memahami agama. Ilmu jarh wa ta'dil, tujuannya apa? Untuk menjelaskan tentang karakter para rawi, dia thiqah terpercaya atau dhaif atau pendusta atau suka lupa atau berubah kondisinya di akhir kehidupannya. Ini semua untuk menjaga keautentikan hadis-hadis Nabi sehingga bisa dibedakan mana hadis dhaif dan mana hadis sahih, mana hadis palsu ya. Ilmu usul fikih adalah untuk bisa mempelajari fikih dengan Nabi. Ini semua di zaman Nabi tidak diajarkan secara khusus, namun ini semua adalah sarana, dia bukan ritual tersendiri. Dia bukan ritual tersendiri. Yang ini dimasukkan oleh para ulama dengan maslahat mursalah. Seperti zaman sekarang mikrofon. Mikrofon bukan ibadah, dia sarana untuk beribadah. Mikrofon dia bukan ibadah. Zoom bukan ibadah, dia sarana untuk beribadah. Sarana untuk ngaji misalnya. Ya. Kalau secara bahasa iya dia bid'ah, di zaman Nabi enggak ada. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena dia berkaitan dengan agama. Pondok berkaitan dengan agama. Mengumpul Al-Qur'an berkaitan dengan agama. Ini semua berkaitan dengan agama, tetapi dia hanyalah sarana. Sehingga orang mengatakan dengan bid'ah hasanah. Nah, kalau maksudnya bid'ah hasanah lah ini, maka kita setuju, enggak ada masalah. Cuma kita lebih senang tidak mengatakan bid'ah hasanah karena Nabi mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Nah, sebagian ulama ketika menyebutkan bid'ah hasanah, mereka contohkan kebanyakannya seperti ini. Dan ini tidak jadi masalah karena bukan ini yang diharamkan. Ini justru ini mendukung kebaikan. Lain halnya kalau berkaitan dengan ritual, ya, berkaitan ritual atau bukan lagi sarana, maka itu adalah bid'ah, semuanya sesat, tidak ada yang baik ya. Contoh, ya. Contoh misalnya bid'ah sudah kita sebutkan ya. Misalnya tadi menolak sifat-sifat Allah. Ya. Katanya apa? Tidak masuk dengan akalnya. Akal siapa ya? Akal mereka ya. Contoh, menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bid'ah yang
sesat. Misalnya Khawarij, ya, misalnya pemikiran Khawarij suka mengkafirkan kaum muslimin, ya. Dengan mudah mengkafirkan. Syiah misalnya, ini contoh. Pemikiran-pemikiran Syiah adalah bid'ah, ya. Ritual-ritual misalnya sufiyah, ya. Misalnya zikir sambil joget-joget, ya. Sambil joget-joget, ya. Ini bukan lagi sarana, bahkan dia langsung ritual langsung. Ritual langsung, misalnya zikir sambil goyang-goyang kepala, ya. Sambil goyang-goyang kepala. Kemudian ada yang namanya dengan majelis sama, majelis sama. Ini juga diingatkan oleh para ulama, di zaman Nabi tidak ada majelis sama, itu mendengar qasidah-qasidah, bahkan terkadang disertai dengan musik-musik seperti orang Nasara beribadah dengan alat musik. Itu bukan sarana lagi, itu adalah suatu ritual yang mereka kerjakan, mereka yakin adalah ibadah. Kita bilang Nabi tidak melakukannya. Kalau ini baik, tentu Nabi akan melakukannya, atau para sahabat akan melakukannya, ya. Para sahabat akan melakukannya. Kalau sahabat dan Nabi tidak melakukannya, maka itulah bid'ah yang tercela, ya. Bid'ah yang tercela. Maka dari sini, ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala, harap dibedakan antara sarana dengan tujuan. Kalau sarana silakan, terbebas, bebas mau pakai mikrofon, mau pakai tulisan, mau bikin ceramah, bikin audio, mau bikin apa terserah, ya. Pakai spidol, pakai papan tulis. Di zaman Nabi itu tidak ada spidol, tidak ada papan tulis, ya. Tidak ada mikrofon seperti ini, enggak ada, ya. Ini bukan bid'ah yang sedang kita bicarakan, ini namanya bid'ah hasanah dari sisi dia bukan itu yang tercela, bid'ah secara bahasa, bid'ah secara bahasa. Yang kita ingatkan tidak boleh diikutlah bid'ah secara syar'i, secara istilah, maka tidak boleh seorang melakukan ritual-ritual keyakinan yang tidak diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Yang tidak diyakini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.